bangunan penyelamatan yang merupakan satu dari 10 escape building yang dimiliki Provinsi Aceh. Bangunan penyelamatan ini berlokasi di Gampung Lambung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Tujuan utama pembangunan gedung ini adalah untuk evakuasi warga apabila terjadi bencana tsunami. Dibangun tahun 2006 oleh pemerintah Jepang dengan luas 1.400 meter persegi, escape building yang terletak di jalan utama Gampung Lambung tersebut mempunyai 58 pilar dengan diameter 70 cm. Bangunan ini berdiri tegak dengan tinggi 18 meter dan memiliki 4 lantai. Lantai 1 memiliki tinggi 10 meter, mengikuti tinggi gelombang tsunami Desember 2004 silam, dan dibiarkan tanpa partisi untuk menghindari terjangan tsunami. Di sudut lantai 1 ini terdapat sebuah toilet khusus difabel, dan di sebelah kirinya terdapat anak tangga menuju tingkat atas, dan di sebelah kanan terdapat jalan untuk difabel. Lantai 2 dikelilingi dinding setengah terbuka yang dilengkapi beberapa ruang seperti kamar mandi, dapur, dan electrical station. Lantai 3-nya adalah safety area. Ruangannya lebih tertutup, digunakan untuk ruang duduk atau tidur. Di lantai 3 juga terdapat water station dan 2 ruang logistik. Sedangkan tingkat 4 yang merupakan rooftop dibiarkan terbuka untuk tempat evakuasi yang dilengkapi dengan sebuah helipad untuk pendaratan helikopter. Sejarah pertama kali sekitar tahun 2006 untuk pertama kali pembangunan SK Building ini, gedung penyelamatan itu dibangun oleh BRR melalui bantuan dari Jepang. Pada awal pendirian itu sebenarnya lokasi pendirian yang di Gampung Lambung ini termasuk area menasah tempat ibadah. Dan itu sebenarnya kenapa kita dirikan di menasah tempat ibadah Lampung, karena mengingat saat itu kita perkirakan ke depan mungkin tidak akan sanggup lagi membuat menasah, dan pada saat itu kita akan menggunakan nanti gedung sebagai menasah juga, karena secara kultur keislaman yang berlaku, biasanya masyarakat kalau ada apa-apa itu tempat pelarian itu adalah di tempat ibadah atau masjid, tempat mengumpul masyarakat. Jadi dilakukan, makanya kalau sekarang dilihat keadaan gedungnya ini adalah hanya menghadap kiblat. Disesuaikan bahwa yang tujuan utamanya itu kemarin selain SK Building sebagai tempat evakuasi juga. Beginilah kondisi Gampung Lambung setelah setahun kejadian tsunami. Seluruh bangunan hancur dan tinggal puing-puing bangunan. Pada awalnya, bangunan ini diperuntukkan untuk menasah Gampung. Kan begini, karena kalau memang ada ancaman, Jadi pertama kali gedung ini ditujukan memang untuk penyelamatan dari bencana tsunami. Namun bencana tsunami itu kan tidak datang memang dalam waktu-waktu yang dekat. Nah, ini gedung sekarang memang digunakan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat. Sudah banyak sekali digunakan. Pertama mungkin yang berkaitan dengan kebencanaan, beberapa kali digunakan untuk simulasi kebencanaan gempa. Jadi orang-orang ini disimulasi lari di dalam ke atas gedung ini agar mengerti cara mengevakuasi dirinya. Yang kedua, pernah juga gedung ini digunakan untuk kegiatan kayak semacam pelatihan, habis itu kegiatan lomba-lomba seperti itu. Kalau untuk kegiatan yang hari-hari kita bisa pakai.
banyak manfaatnya. Di situ bisa digunakan untuk acara anak, bisa orang kawin, kalau memang ada kebutuhan seperti ini, gitu kan gedung itu dipakai. Gedung yang dapat menampung evakuasi sebanyak 500 orang tersebut didesain dapat menahan gempa dengan kekuatan 9 sampai 10 skala Richter. Karena memiliki ketinggian lebih dari bangunan di sekitarnya, dari atas escape building kita juga dapat melihat pemandangan alam yang luar biasa, terutama sunset dan sunrise. Sesuai dengan namanya, gedung ini memang diutamakan untuk gedung evakuasi saat bencana tsunami. Tetapi, warga desa juga memanfaatkan gedung ini untuk kegiatan lain seperti kegiatan belajar, PKK, acara resmi, tempat nongkrong, dan tempat bermain anak. Karena kurangnya anggaran perawatan dan pengamanan dari pemerintah, jadi banyak yang dijebol, hilang. Nah, memang gedung ini dirawat oleh kota sebagai yang punya kewajiban merawat gedung ini. Tapi yang melibatkan orang bisa sebagai petugasnya. Tapi tanggung jawabnya ada di pemerintahan kota. Kan ya bersih lah, sayang juga ini memang kota itu untuk merawat gedung ini perlu biaya besar ya. Kondisi gedung saat ini kurang terawat. Ini terlihat banyak coretan di dinding, cat yang mengelupas dan pudar, fasilitas rusak, plafon yang bocor dan lembab, sampah-sampah bungkusan makanan dan minuman yang dibuang begitu saja di sudut-sudut. Padahal sudah tersedia tempat sampah di lantai dasar gedung. Selama ini, pihak desa telah mempekerjakan seorang petugas untuk menjaga kebersihan. Akan tetapi, untuk melakukan renovasi gedung yang besar ini, pihak desa mengaku tak mempunyai cukup dana. Terlebih gedung ini berada di bawah BPBD Kota Banda Aceh. Para remaja itu bukan terbuka, tapi tidak dibatasi. Sehingga masyarakat sebenarnya bisa menjaga setiap hari itu bisa datang lihat semakin seru ya, minat kan semua. Jadi kalau di sana ada penyelamatan tsunami ya, dengan Kemudian kami bisa juga mungkin ada kawan bagian yang paham penggunaan sosial kemasyarakatan, saling-saling menasihati, saling membawa. Gedung ini selalu terbuka untuk semua masyarakat Kota Banda Aceh dan pengunjung yang ingin sekedar menikmati pemandangan kota dari atas gedung, dan terbuka juga untuk segala kegiatan yang positif. Namun, sangat disayangkan ulah para pengunjung yang sengaja meninggalkan jejak kurang baik seperti mencoret dinding, membuang sampah, dan merusak fasilitas. Oleh karena itu, sangat dihimbau bagi para pengunjung untuk dapat menjaga kebersihan dan memanfaatkan gedung ini sebagaimana mestinya, sehingga gedung ini benar-benar memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.